Halo ladies and gentlemen, welcome back again di We Are Listening. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini dan enjoy the story. Dan oke, gak usah berlete-lete lagi, langsung aja kita lanjutkan alur cerita I Picked Up an Attribute episode 7. Let's go up, relax. Lanjut dari episode kemarin, masih memperlihatkan situasi di dalam lonceng ribuan tahun milik Lembah Seribu Musim Gugur. Di situ pada akhirnya Asia telah selesai meningkatkan kekuatannya dan sudah dalam mode siap tempur untuk melawan si orang merah. Di situ Asia pun mengeluarkan sebuah pedang yang baru saja ia dapatkan untuk ngeponteng-ponteng si orang merah. Dan terjadilah pertarungan sengit antara Asia dan si orang merah. Terlihat Asia pun langsung meluncurkan sabetan maut ke arah orang merah. Beruntungnya pedang Asia dapat menyerang si orang merah itu. Dengan terkenanya serangan itu membuat beberapa atribut pun muncul dari tubuh orang merah ini. Dengan begitu Asia bisa langsung sekalian menyerap semua atribut itu. Setelah itu Asia menghampiri si Yuni. Ya, memastikan apakah Yuni ini baik-baik aja. Di situ pria gondrong juga nongol, bertanya-tanya kok bisa-bisanya kekuatan Asia ini meningkat begitu pesat. Akan tetapi di saat mereka tengah mengobrol bersama, tiba-tiba orang merah pun bangkit lagi dengan meluncurkan kekuatan spiritual tangan setannya untuk menggeprek si Asia dan kawan-kawan. Namun beruntungnya di situ tiba-tiba ada sebuah pedang yang meluncur untuk menggagalkan kelakuan si orang merah. Alhasil Asia dan kawan-kawan pun terselamatkan dari geprekan tangan setan si orang merah. Dan muncullah penampakan si mbah-mbah kakek tua renta. Asia yang melihat kejadian itu pun juga sedikit kadapat akan jurus pedang mbah-mbah itu yang begitu cepat. Dan mereka di situ pun akhirnya saling menyapa dan memperkenalkan diri. Namun yang sangat membanggongkan sekali, mbah-mbah ini sangatlah cabul. Mbah-mbah itu langsung ngerayu dan nembak Yuni di TKP tanpa inget umur. Benar-benar kembarannya kakek Sugiono nih. Asia yang melihat itu pun langsung kadapat, bisa-bisanya muncul mbah-mbah cabul di sini. Lalu tak lama kemudian juga muncul dua bidadari Syantix. Ya, mereka di situ kedatangan dua orang wanita lagi. Dan dua wanita itu pun akhirnya langsung memperkenalkan si mbah-mbah cabul ini. Yang ternyata beliau adalah ketua sekte dari Lembah Seribu Musim Gugur. Sedangkan dua wanita itu adalah tetua kedua dan tetua ketiga. Asia yang mendengar itu pun langsung merasa nggak enak hati. Ya karena telah mengatakan hal yang membanggongkan tadi. Tak menyangka bahwa mbah-mbah cabul ini adalah ketua sekte. Akan tetapi dua wanita itu pun langsung mengatakan, "Kau tenang aja, bahkan jika dia adalah ketua sekte, kami juga tidak akan pilih kasih." Dan langsung diponteng-ponteng lah mbah ketua itu sama dua wanita tadi supaya sadar umur, udah tua cabul pula. Asia yang melihat itu pun juga malah ikut-ikutan ngebiandring mbah ketua itu. Benar-benar momen yang sangat membanggongkan. Dan scene pun berganti, memperlihatkan seorang pria yang tampilannya seperti karakter Solid Snake dari game Metal Gear Solid. Pria itu adalah orang dari kerajaan Xuanwu yang bernama Mo Yuanlong. Bukan Yuanlong Wangseng loh ya, yang ini beda. Tapi supaya lebih mudah, pria itu kita sebut pria Mo saja. Di situ terlihat pria Mo tengah melapor dan memberi hormat kepada yang mulia kerajaan Xuanwu. Pria Mo mengatakan bahwa tadi ada seorang bocah misterius yang mengaku bernama Cao Haisheng bertarung dengan kloningan yang hamba tinggalkan di dalam lonceng Xianxiu. Kekuatan orang itu bisa-bisanya tidak kalah dengan kloningan hamba, dan hamba takut kalau Cao Haisheng hidup kembali. Mendengar itu, ketua Xuanwu langsung berucap, "Kau terlalu banyak berpikir. Mata-mataku di lembah sudah memberi kabar. Bocah misterius itu bernama Feng Xia, bukanlah Cao Haisheng." Walaupun begitu, priamu ini tetap dredeg karena kekuatannya sebanding dengan Cao Haisheng. Apalagi tadi dia juga kedatangan si mbah ketua yang bisa melenyapkan kloningannya dengan
sekali tebas. Dengan terjadinya itu membuat Priamo gagal memurnikan harta rahasia dari lonceng tersebut. Priamo pun meminta ketua Xuanwu supaya mengirim pasukan untuk merebut kembali harta rahasia lonceng itu, serta melenyapkan lembah 1000 musim gugur. Dan ketua Xuanwu pun mengiyakan permintaan Priamo ini dengan mengirim beberapa master roh untuk membantu Priamo ini. Dan scene pun berganti, kembali memperlihatkan tempat Asia dan kawan-kawan berada. Di situ Mbah Ketua pun mengatakan kabar yang bagus, yang dijelaskan bahwa kekuatan Mbah Ketua telah mencapai tahap awal pil dasar. Ya, setelah lama semedi, akhirnya dia berhasil menerobos tingkatan. Para tetua yang mendengar itu pun kadapat dan turut bangga atas hasil yang telah Mbah Ketua capai. Dengan begitu, maka lembah 1000 musim gugur akan jauh lebih hebat lagi. Dan para tetua itu pun langsung berinisiatif untuk mengabarkan berita bagus ini ke seluruh lembah 1000 musim gugur. Akan tetapi tak lama setelah para tetua itu pergi, Asia pun langsung menghampiri Mbah Ketua serta membisikkan sesuatu. Asia berkata, "Orang tua cabul, jangan berpura-pura. Kau sama sekali belum berhasil menerobos tingkatan kan?" Mendengar itu, Mbah Ketua pun bertanya-tanya kenapa Asia mengatakan itu. Dan Asia pun menjelaskan, tahap pil dasar baru bisa dicapai dengan menggunakan Dao Tai sebagai tungku untuk memadatkan Truyuan, mengatur yin yang, dan membuat pil emas. Tapi aku tidak melihat pil emasmu. Mendengar itu, Mbah Ketua pun akhirnya mulai berpikir keras. Sementara pria gondrong benar-benar mengagumi Asia karena Asia ini benar-benar telah mempelajarinya dengan baik. Tak lama pun si Mbah Ketua mulai mengerti. Ternyata langkah itulah yang belum Mbah Ketua selesaikan. Dan dengan begitu Mbah Ketua pun mengatakan bahwa dirinya sekarang punya 10% keyakinan untuk bisa menerobos ke tahap pil dasar. Asia yang mendengar itu semakin gak habis fikri. Padahal Mbah Ketua ini tokoh penting di lembah ini, seharusnya sangat hebat, tapi malah punya keyakinan 10% saja. Apalagi musuh sudah mulai bertindak. Sementara di belakang pria gondrong pun langsung berbisik kepada Asia, "Bocah, kaburlah. Dendam di antara mereka dan kerajaan Xuanwu gak ada hubungannya dengan kita." Tapi si Asia ini masih ngeyel, ingin tetap tinggal di lembah 1000 musim gugur. Bagaimanapun juga di sini ada makanan dan minuman. Lalu bersamaan dengan itu, tiba-tiba di situ mereka dikagetkan dengan tanah yang horok-horok bergetar seperti terjadi gempa. Dan keluarlah mereka dari lonceng untuk melihat apa yang telah terjadi di sekitarnya. Terlihat tiba-tiba di lembah 1000 musim gugur muncul penghalang spiritual. Ya, penghalang berbentuk kubah yang mengurung lembah 1000 musim gugur. Ternyata para master roh Xuanwu lah yang meluncurkan jurus penghalang itu. Orang-orang lembah pun seketika kadapat melihat munculnya penghalang itu. Sementara terlihat Mo Yushu yang tersenyum licik menyadari bahwa kerajaan Xuanwu sudah mulai bertindak. Sedangkan di tempat Asia berada, Mbah Ketua pun mengatakan bahwa ini adalah formasi penutup 5 elemen dari Sekte 5 elemen. Sekte 5 elemen tadinya adalah sekutu lembah 1000 musim gugur. Namun sekarang mereka sudah berkhianat dan menjadi pengikut kerajaan Xuanwu. Ya, ternyata para master roh yang dikirim ketua Xuanwu ialah orang dari Sekte 5 elemen. Lalu pria gondrong yang melihat itu pun semakin bad mood. Sekarang mau kabur pun sudah tidak bisa. Namun di situ Asia langsung berucap, "Mbah Ketua, jangan panik. Kita coba periksa tepi formasinya dulu. Kita lihat apakah ada cara untuk menghancurkannya." Dan scene pun berganti, memperlihatkan Asia, Yuni, dan pria gondrong yang sudah berada di tepi formasi penghalang itu. Di situ Asia pun mencoba meluncurkan serangannya untuk menghancurkan formasi pelindung itu. Namun jurus Asia tidak berefek sama sekali. Formasi pelindung itu tidak bisa dihancurkan. Dan tak lama kemudian muncullah Master Roh Kuning dari luar pelindung. Master Kuning itu langsung tertawa ngakak melihat kelompok Asia yang terperangkap di dalam formasi pelindung itu. Akan tetapi yang sangat membanggongkan sekali, di saat Master Kuning itu terus mengoceh, tiba-tiba di belakangnya langsung muncul si Yuni. Si Yuni langsung ngebiandring Master Kuning. Asia dan pria gondrong pun kadapat bagaimana si Yuni bisa pergi ke situ. Dan si Yuni pun menjelaskan, penghalang ini hanya ada di atas tanah. Di bawah tanah bisa berjalan sesuka hati. Tumben pinter juga nih si Yuni. Asia pun benar-benar tak menyangka formasi yang luar biasa ini bisa-bisanya mempunyai celah yang begitu membanggongkan.
Namun di saat Yuni dan Asia ini mengobrol bersama, tiba-tiba di situ Yuni dikagetkan dengan munculnya bandit si musuh lagi yang seketika langsung menikam si Yuni dari belakang, membuat si Yuni pun mokat di TKP. Tapi ya beruntungnya ternyata itu hanyalah cloningannya si Yuni, ya bukan Yuni yang asli. Dengan begitu Yuni yang asli langsung berbalik ngeponteng-ponteng dua bandit yang gaple itu. Singkat cerita, setelah ngeponteng-ponteng para bandit musuh, Asia pun langsung menyuruh si Yuni untuk membawa masuk si Master Kuning, ya dijadikan tawanan gitu. Para bandit yang melihat itu pun akhirnya langsung kabur untuk melapor dan memanggil bantuan. Namun di saat para bandit itu kabur, tiba-tiba muncul tebasan maut ke arah bandit itu. Ya, itu adalah jurus tebasan si Mbah Ketua. Mbah Ketua mengatakan bahwa kedua bandit itu dari sekte Tianjue. Kerajaan Xuanwu benar-benar sudah memiliki banyak pengikut sekte. Walau Mbah Ketua bisa meluncurkan serangan yang bisa menembus formasi pelindung, tapi Mbah Ketua hanya bisa melubangi formasi itu sedikit saja. Nantinya lubang itu akan kembali tertutup, tetap tidak bisa menghancurkan formasi pelindung itu. Di situ Mbah Ketua pun memohon satu hal kepada Asia. Mbah Ketua mengatakan bahwa aku akan segera latihan tertutup untuk mendapatkan pil. Sebelum menghadapi Priamo, harap Asia juga menjaga lembah 1000 musim gugur untuk beberapa waktu. Ya, si Mbah Ketua meminta bantuan Asia untuk ikut menjaga lembah ini karena si Mbah Ketua akan semedi sebentar meningkatkan kekuatannya supaya bisa mengalahkan Priamo. Dan setelah itu scene pun berganti di malam hari, memperlihatkan Asia yang sedang memikirkan sesuatu. Ya, dia teringat atas permintaan Mbah Ketua tadi. Lembah 1000 musim gugur ini sangat membutuhkan Asia, sedangkan pria gondrong dan Yuni sudah mulai berkemas untuk pergi meninggalkan lembah ini. Setelah Asia terus berpikir keras, pada akhirnya dia pun memutuskan untuk tidak jadi pergi. Asia memilih untuk tetap tinggal di lembah ini dulu. Pria gondrong yang mendengar itu pun langsung kadapat, gak habis fikri akan jalur pikiran si Asia ini. Pria gondrong pun ngomel-ngomel pada Asia, dasar murid kampret, apakah kau tidak tahu sekuat apakah kerajaan Xuanwu itu? Kekacauan di lembah 1000 musim gugur ini, bagaimana mungkin kau bisa menyelesaikan ini? Sementara Yuni pun juga ikut berkata, Asia, jika kau tidak pergi, maka aku juga tidak akan pergi. Pria gondrong yang mendengar itu pun semakin bad mood akan kelakuan dua sejoli yang membanggongkan ini. Asia pun berusaha untuk menenangkan gurunya supaya tidak perlu khawatir, karena Asia akan berusaha mencari cara untuk menghadapi kerajaan Xuanwu. Dan pria gondrong pun melanjutkan perkataannya lagi, tapi dengan kemampuanmu saat ini, takutnya tidak bisa menang. Apa sebenarnya rencanamu itu? Dan episode pun bersambung, ladies and gentlemen. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalian benar-benar andalan. Dan oke, ladies and gentlemen, kita tutup videonya sampai di sini aja. Nantikan video terbaru dari We Are Listening. See you in the next level. Goodbye.